Selamat datang di Tanjung Jabung Timur, terletak di pesisir timur negeri Jambi. Negeri yang kaya akan hasil laut dan perkebunannya. Letaknya strategis, berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Menjadikan pesisir timur Jambi dulunya menjadi pusat perdagangan penting masa Sriwijaya yang dikunjungi oleh saudagar Arab, India, dan Cina yang dulunya dikenal dengan nama Zabak. Kalau sekarang namanya dah ganti, jadi Sabak. Tinggal di pesisir nih enak, nak makan ikan, udang, kerang, kepiting, semuanya ada. Di sepanjang pesisir nih terdapat hutan mangrove. Selain indah, juga berfungsi untuk mencegah abrasi dan menjaga ekosistem yang ada di sini. Kenalkan, saya Vivi, asli budak kampung laut. Orang sini biasanya manggil saya dengan sebutan Aci, artinya anak paling kecil. Zaman sekarang nih hidup harus kreatif dan penuh inovatif. Kita bisa memanfaatkan kekayaan alam ini menjadi produk dengan nilai jual tinggi. Saya Batik, yang memanfaatkan mangrove sebagai pewarna alam untuk produk batiknya. Mbak. Saya nak cari batik. Oh, yang seperti apa? Kalau nak tahu dulu ciri khas dari sayu batik ni apa? Boleh. Nah, ini contoh nih. Ya. Nah, kebetulan kita kan di daerah Melayu ini kan banyak mangrove tuh. Iya. Kita juga mengembangkan motif warna alam, Kak. Yang mana Nah, ini warna alam nih. Ini kebetulan dari kulit pedade. Kulit pedade kita rebus. Motifnya unik ya? Unik ini. Ini contoh-contoh warna alam nih. Ini yang dari sabut kelapa tadi. Ini nanti jadinya warna apa? Warna coklat juga tapi kemerah-merahan. Nah, ini proses pewarnaan dasar dari pewarnaan mangrove. Oh, ini mangrove. pewarnaan Karena dasar. di Kuala Jambi banyak mangrove. Iya. Ini setelah dicelup gini, kita angin-anginkan, terus dicelup lagi, anginkan lagi, minimal 10 kali lah, 10 kali celup. Bicara soal motif, Tanjung Jabung Timur mempunyai ciri khas dan keunikannya. Selain flora dan fauna, juga dikembangkannya motif abstrak yang diproduksi Rasya Batik Abstrak. Baik kakak, di sini kita buat sketsa batik abstrak untuk produk unggulan Rasya Batik ya. Jadi alatnya material tetap dari bahan lilin, kemudian kuas, dan contohnya seperti ini. Selanjutnya proses pewarnaan. Menutup bagian yang tak diwarna, menghilangkan lilin dengan cara menyelupkan kain ke dalam air panas, hingga proses pengeringan. Nih, coba tengok Aci. Wah, cantiknya. Serasa di Kampung Laut Fashion Week. Sepanjang jalan nih, masyarakat banyak lagi jemur ikan asin di depan rumahnya. Sejak dulu, abad ke-8 Masehi,
Masyarakat Mataram kuno menjadikan ikan asin komoditi yang kerap diperdagangkan. Oh yuk, Ya. nak buat apa tuh? Ya, ikan bilis crispy ini ya. Ini belum kering. Oh ini yang sudah kering yuk Iya, ya? sudah kering itu. Jadi bisa langsung diolah. Nah, bisa diolah tuh untuk ikan bilis crispy. Boleh tengok olahannya? Ayo kita ke Oke. belakang. Kasih garam. Bersama Bu Ani mengajak Aci untuk membuat ikan asin crispy. Prosesnya memang sederhana, tapi aromanya menggugah selera. Crunchy. Mendahara menjadi salah satu penghasil udang paling banyak di Tanjung Jabung Timur nih. Udang menjadi sumber protein dan kalsium yang memiliki sejuta manfaat untuk tubuh kita. Berkunjung ke Tanjung Jabung Timur tak lengkap rasanya jika tak cuba oleh-oleh khasnya, yaitu kerupuk kayu api atau kletek, yang mana bahan bakunya berasal dari udang asli tanpa bahan pengawet. Jadi aman untuk dikonsumsi sampai puas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, banyaknya udang. Iya. Dibikin apa nih kak? Bikin kerupuk kayu api. Boleh dah kak? Nak nengok sedikit mas mana sih cara pembuatan kayu? Boleh. Yuklah ke dalam. Nah, jadi udang yang sudah di blender, didinginkan, diambil lah supaya diadun dengan tepung. Kita bentuklah manjang-manjang kecil macam gini. Sudah dibentuk, baru dipotong-potong. Barulah kita goreng dengan 2 tempat. Yang satunya minyaknya agak panasnya tidak terlalu panas, sedang. Iya. Kalau yang satunya lagi nih panas minyaknya. Fungsinya tuh kerupuknya tuh hampir keras. Jadi baru dipindahkan ke sini. Minyak yang panas nih biar cepat masaknya. Tak hanya sebatas kerupuk kayu api, masyarakat di sini juga membuat beberapa jenis olahan udang seperti keletek, kerupuk udang, dan terasi. Proses pengolahan jenis kerupuk hampir mirip. Yang membedakan adalah bentuk dan sensasi yang tentunya memiliki keunikan masing-masing saat disantap. Untuk terasi sendiri menggunakan jenis udang ebi atau kepai, yang bentuknya kecil-kecil tuh nah. Lepas dijemur, udang kepai ditumbuk dan dikasih sedikit garam. Inilah yang membedakan terasi Suryani dari Simbur Naikni dengan terasi lainnya. Karena menggunakan 100% udang kepai asli tanpa campuran dari bahan pengawet. Sedara mara, untuk kalian pecinta udang bisa milih beberapa olahan tersebut sesuai selera. Dijamin udangnya lebih terasa. Pas nian nih jadi lawan untuk makan siang Aci. Dengan lauk kerang ditemani sambal terasi, kayu api, dan juga abon ikan patin. Sedap. Selamat makan semua. Eits, ada yang beda nih. Abon ikan patin. Biasanya Aci makan abon sapi dan ayam je. Tapi Bu Suprihatin membuat inovasi lain, yaitu membuat abon dengan bahan dasar ikan patin. Ide ini berawal dari banyaknya hasil ikan patin yang dijual dengan harga murah. Menangkap peluang tuh, Bu Suprihatin menyulap ikan patin menjadi abon dengan harga jual yang lebih tinggi. Proses pembuatan abon ikan. Jadi pertama itu ikan baru datang dicuci bersih dulu, dipilet. Masih segar. Masih segar. Dipilet, sudah dipilet diambil kulitnya. Nanti kita kukus. Ini harus campur. Kalau nggak campur, ini daging ikannya ini nanti kalau digoreng misah dia. Harus campur dulu. Berarti harus merata. Harus merata ya.
Abon ikan pateni diproduksi oleh Geragai Snack yang berada di Peladi, Kecamatan Geragai. Ada banyak manfaat dari mengkonsumsi abon ikan pateni, saudara. Selain rendah lemak, kandungan ikan pateni dapat memenuhi kebutuhan protein, membantu menurunkan berat badan, membantu meningkatkan fungsi otak, kaya antioksidan, dan masih banyak lagi. Setelah penggorengan, selanjutnya proses pengeringan. Setelah kering dan terpisah dari minyak, kita tekan-tekan kayak gini ya saudara. Biar jadi butiran abon, lalu dikemas macam nih. Tanjung Jabung Timur memang kabupaten yang kaya akan sumber daya alam. Selain hasil laut tadi, di Mendahara Ulu ada banyak olahan pisang tanduk. Keripik pisang tanduk merasa. Bahan bakunya dari pisang tanduk. Habis itu pisangnya dikupas, setelah itu diparut. Sudah diparut baru kita goreng. Cuma parutannya agak tebal supaya nggak mudah pecah. Habis itu kita cairkan coklat batang, aduk sama keripik, baru kita masuk kulkas satu-satu. Disusun dulu. Keripik bukan sembarang keripik. Keripik ini dibaluti dengan coklat yang tebal. Terbayang kan enaknya macam mana? Keripik pisang tanduk merasa nih cocok menemani saudara saat nonton, berkumpul bersama keluarga ataupun orang tersayang, bahkan saat sedang gundah gulana dan jatuh cinta. Yuk ayu nak pergi ke mana? Cantik nian pada berdandan. Yuk mending kita ke Rano, jalan-jalan sambil nengok kerajinan pandan. Halo Kak. Halo Ibu. Lagi produksi ya Kak? Iya. Nah, untuk pandan-pandan ini bisa jadi apa aja nih Kak? Pandan ini banyak jenisnya. Setelah dianyam itu nanti kan kita buat seperti tas, dompet, tempat tisu, terus jilbab, banyak yang lainnya. Nah, ini dia kegiatan ibu-ibu Rano dalam mengisi waktu luang. Sudah banyak produk yang dihasilkan, saudara. Nah, kalau ini untuk produk kita yang lagi viral. Karena dalam satu jenis tas ini dia ada dua sisi beda anyaman yang berbeda. Yang di ini besar, yang di atasnya kecil. Ya. Produk Pandani sudah diakui dan pelanggannya datang dari berbagai daerah dari seluruh Indonesia. Wah, luar biasa ya. Saudara, coba tengok Aci. Kira-kira cocok tak jadi ibu-ibu sosialita? Di balik perjalanan ini terdapat peran Disperindak Tanjung Jabung Timur. Yuk kita simak penjelasannya. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 merupakan dinas yang ada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mempunyai tugas dan fungsi utama membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah daerah di bidang perindustrian dan perdagangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada kabupaten. Di dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai 3 bidang teknis,
Yang pertama, bidang perindustrian, di mana tugas utama dari bidang perindustrian tersebut adalah bagaimana mewujudkan IKM dan UMKM di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berdaya saing. Adapun hal-hal yang dilakukan adalah membantu terwujudnya sarana dan prasarana produksi bagi UMKM, melakukan pendampingan dan peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan-pelatihan dan uji kompetensi SDM. Selanjutnya terkait dengan bagaimana mempermudah UMKM untuk mendapatkan legalisasi usaha, di mana pendampingan terkait dengan legalisasi usaha itu terdiri dari PIRT, sertifikasi halal, hak cipta, haki, ataupun terkait dengan lembaga usahanya seperti perseroan, perorangan, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada bidang teknis, yaitu bidang teknis perdagangan, di mana di bidang teknis perdagangan itu fungsi utamanya adalah mewujudkan perdagangan yang tertib di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan berbagai kegiatan seperti melaksanakan pengawasan terhadap barang-barang bersubsidi ataupun membuka akses pasar bagi produk-produk lokal serta melakukan gerakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri ataupun produk lokal. Selanjutnya bidang teknis yang ketiga adalah bidang teknis bidang pengelola pasar, dengan tugas utamanya adalah mewujudkan sarana dan sarana pasar yang sehat sesuai dengan standar nasional Indonesia. Adapun inovasi-inovasi yang telah dilakukan adalah inovasi terkait dengan gerakan penggunaan beras lokal bagi seluruh ASN di seluruh wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, ataupun gerakan penggunaan batik motif Tanjung Jabung Timur bagi seluruh ASN, stakeholder, ataupun tingkat sampai kepada tingkat pelajar, baik tingkat pelajar sekolah dasar sampai kepada tingkat pelajar menengah atas. Wih, seru ya. Sebenarnya masih banyak lagi loh produk Tanjung Jabung Timur lainnya. Sepanjang perjalanan nih jadi buat kita lebih semangat untuk berwirausaha. Intinya, jangan pernah menyerah. Karena pemenang tidak pernah menyerah. Dan orang yang menyerah tidak pernah menang. Ayo, para UMKM Kabupaten Tanjung Jabung Timur, mari kita berkreatif, berinovatif untuk membangun Kabupaten Tanjung Jabung Timur semakin maju. Bersama Disperindak Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kita majukan industri kreatif untuk mensejahterakan rakyat. Industri kecil menengah Tanjung Jabung Timur, sukses bersama.